Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam teman-teman semua. Yang saya hormati Bu Azrit sebagai dosen pengampu kelas K3 TIC dan teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Eh, Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis pengendalian resiko pada UMKM bengkel motor Artech. Nah, sebelum masuk ke isi laporan, baiknya perkenalkan dulu anggota-anggota dari kelompok satu dengan saya sendiri, yaitu Murdiana dengan NIM 005. Perkenalkan saya Kela Aurakanaya dengan NIM 011. Perkenalkan saya Sela Ananda dengan NIM 0017. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Pratama dengan NIM 174. Nah, adapun isi dari laporan yang akan kami presentasikan, yang pertama itu profil perusahaan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga identifikasi bahaya pada UMKM bengkel motor, dan yang terakhir yaitu analisis pengendalian resiko. Nah, jadi bengkel motor AirTech ini merupakan usaha UMKM yang bergerak dalam bidang jasa dan pelayanan perbaikan. Selain melayani jasa servis motor yang rusak, bengkel ini juga menjual alat-alat motor seperti oli, ban, dan juga spare parts. UMKM ini beralamatkan di Tambak Bayan, telah berdiri sejak lama, dan UMKM ini terletak di samping jalan sehingga tempatnya strategis dan mudah untuk dikunjungi. Em, Bengkel motor ini memiliki banyak pelanggan dan tiap pelanggan rutin untuk mengunjungi bengkel ini. Biasanya target pasar dari bengkel motor ini yaitu mahasiswa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Naufal Pratama. Jadi yang pertama itu ada hierarki. Hierarki merupakan kegiatan yang berfungsi untuk mengetahui jenis-jenis bahaya yang bisa terjadi atau menganalisis berbagai macam masalah pada saat proses profesional sedang berjalan sebab adanya perbedaan terhadap tujuan dalam perancangan proses-proses dalam pabrik. Hierarki terdapat tiga tahap, yaitu identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko. Jadi untuk analisis hierarki, eh, yang pertama itu adalah hazard identification. Jadi nomor satu itu ada bahaya fisika. Nah, contohnya itu potensi bahayanya bahaya kebisikan gerinda, panas dari peralatan las. Yang kedua itu bahaya kimia, bahaya bahan bakar yang mudah terbakar. Yang ketiga ada bahaya biologis. Contohnya itu bahaya debu dan partikel lainnya yang membahayakan saluran pernafasan. Yang kedua bahaya paparan asap knalpot. Yang keempat ada bahaya ergonomi. Yang pertama, contohnya ada bahaya kebakaran pada bengkel, postur tubuh mekanik yang buruk, kurangnya penggunaan APD pada mekanik, potensi kerusakan saraf, sendi, pembuluh darah akibat vibrasi dan getaran, sempitnya ruang kerja, potensi kurangnya peregangan akibat kerjaan yang berat, potensi kecelakaan kerja karena membawa barang berat, penanganan biaya kimia tanpa perlindungan, aset tidak ada pada bengkel. Yang kelima ada bahaya psikologis, potensi kurangnya penghargaan dan pengakuan tekanan pada saat bekerja. Yang terakhir ada ketidakpastian kerjaan. Yang kedua ada risk assessment. Jadi ini mengalihkan antara likelihood dan severity. Jadi untuk yang bahaya kebisikan gerinda itu likelihoodnya 2, severity-nya 2, jadi 2 kali 2 4. Terus yang kedua ada panas dari peralatan las itu likelihoodnya 2, severity-nya 2, terus 2 kali 2 4. Terus bahan yang bahaya bahaya bahan bakar yang mudah terbakar itu likelihoodnya 3 karena
eh, kan itu motor jadi pakai bensin untuk bahan bakar gitu. Terus severity-nya 2, nilainya 6. Terus bahaya debu dan partikel lainnya yang membahayakan saluran pernapasan. Likelihood-nya 2, severity-nya 2. Kalikan jadi 4. Terus untuk bahaya ekonominya, bahaya paparan asap knalpot 1, severity-nya 2, terus nilainya jadi 2. Bahaya kebakaran pada bengkel itu 1, severity-nya 2, nilainya 2. Postur tubuh mekanik yang buruk itu 3, severity-nya 2, jadi 3 kali di 2. Nah, kurangnya PD pada mekanik, likelihood 2, severity-nya 1, jadi 2. Potensi kerusakan saraf sendi pembuluh darah akibat sekresi getaran itu likelihood-nya 2, severity-nya 2, jadi 2 kali 2, 4. Sampai ruang kerja itu 2, severity-nya 2, jadi nilainya 4. Potensi kurangnya peregangan akibat pekerjaan yang berat itu likelihood-nya 3, severity-nya 2, jadi nilainya 6. Terus yang setelahnya ada potensi kecelakaan kerja karena membawa barang berat, likelihood-nya 3, severity-nya 2, jadi nilainya 6. Penanganan biaya kimia tanpa perlindungan itu likelihood-nya 3, severity-nya 2, nilainya 6. Terus yang terakhir ada bahaya psikologis tuh aset tidak ada pada bengkel, likelihood-nya 2, severity-nya 1, terus nilainya 2. Potensi kurangnya pengaduan dan pengakuan, likelihood-nya 3, severity-nya 3, terus 3 kali 3, 9. Tekanan pada saat bekerja tuh likelihood-nya 2, severity-nya 2, nilainya 4. Terus selanjutnya ada risk control. Ini jadi pengendalian untuk setiap potensi bahayanya. Jadi kalau yang pertama tuh bahaya kebisingan gerinda itu cara pengendaliannya. Mesin tidak digunakan terlalu dekat dengan pekerja rutin perawatan mesin. Untuk yang selanjutnya ada panas dari peralatan las. Itu ada penggunaan sarung tangan sesuai APD. Bahaya bahan bakar yang mudah terbakar itu tidak menggunakan alat atau benda yang dapat menimbulkan percikan api. Terus yang selanjutnya ada bahaya debu dan partikel lainnya yang membahayakan saluran pernapasan. Pengendaliannya itu penggunaan APD. Terus bahaya paparan asap knalpot tuh tidak berada tepat belakang knalpot. Bahaya kebakaran pada bengkel tuh pengendaliannya menyediakan APAR. Postur tubuh mekanik yang buruk itu contoh pengendaliannya menerapkan postur tubuh yang tidak menyakiti tubuh. Terus kalau yang selanjutnya kurangnya penggunaan APD pada mekanik tuh pengendaliannya menyediakan APD. Terus potensi bahaya selanjutnya, potensi kerusakan saraf, sendi, pembuluh darah, akibat vibrasi dan getaran. Pengendaliannya penggunaan perangkat bantalan getaran untuk mengurangi eksposur. Selanjutnya ada sempitnya ruang kerja, pengendaliannya membatasi penerimaan customer di saat bengkel sudah penuh. Terus selanjutnya ada potensi kurangnya peregangan akibat pekerjaan yang berat. Pengendaliannya itu sering melakukan peregangan ketika tubuh terasa pegal. Selanjutnya ada potensi kecelakaan kerja karena membawa barang berat, atau menyediakan alat bantu angkat berat, atau menghindari mengangkat benda sendirian. Selanjutnya ada pengenalan biaya kimia tanpa perlindungan, itu menyediakan perlindungan untuk menangani bahan kimia. Terus bahaya psikologisnya itu aset tidak ada pada bengkel, pengendaliannya itu penambahan fasilitas pada bengkel. Terus yang selanjutnya ada potensi kurangnya penghargaan dan pengakuan untuk memberi bonus untuk karyawan yang sudah bekerja keras seperti penghargaan staf keuangan. Terus selanjutnya ada tekanan pada saat bekerja menyediakan fasilitas istirahat untuk mekanik untuk mengurangi tekanan pada mekanik. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Nah, selanjutnya untuk metode selanjutnya ada FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis. FMEA sendiri ini merupakan sebuah metode yang digunakan untuk memeriksa penyebab cacat ataupun kegagalan yang terjadi saat proses produksi ataupun untuk mengevaluasi prioritas risiko yang menyebabkan timbulnya kecelakaan kerja dan juga membantu mengambil tindakan untuk menghindari masalah yang teridentifikasi sebagai bahaya kecelakaan kerja. Nah, buat FMEA ini sendiri dia itu terdiri dari 3 komponen penilaian. Yang pertama itu ada severity, ada occurrence, sama ada detection. Nah, untuk severity ini sendiri, dia itu menunjukkan tingkat keseriusan akibat yang ditimbulkan. Terus skala ini tuh digunakan berdasarkan pada skala keparahan terjadinya suatu risiko.
buat occurrence merupakan suatu tingkat kegagalan yang dia itu diukur dari kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja tersebut yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan. Lalu ada detection yang mana merupakan suatu ukuran kemampuan untuk mendeteksi ataupun mengendalikan kegagalan ataupun potensi kecelakaan kerja yang mungkin terjadi. Nah, berikut ini merupakan tabel dari skala severity, detection, dan juga occurrence di mana mereka ini menggunakan skala dari 1 sampai 10, di mana dari skala 1 itu merupakan jarang dan juga tingkat 10 itu berupa sering. Nah, untuk pada UMKM bengkel HR motor ini sendiri, ada beberapa risiko pengendalian. Yang pertama itu ada tertimpa benda berat, terus juga terluka akibat benda tajam, tidak memakai kacamata, terus terhirup bahan kimia, eh, terus juga ketika melakukan pekerjaan itu barang seringnya putus, dan juga lalai ketika melakukan pekerjaan yang memindahkan barang. Untuk salah satu contohnya, misalnya pada tertimpa benda berat, penyebabnya itu karena kurang berhati-hati dalam pemakaian alat berat, di mana berisiko menyebabkan bagian tubuh memar ataupun luka, dan pengendalian yang harus dilakukan adalah memasang rak penyimpan yang kokoh dan juga menggunakan peralatan yang sesuai. Untuk nilai severity, occurrence, dan detection itu sendiri bernilai 3, 5, dan 4 secara berurut, dan nilai RPN yang diambil itu 60 yang merupakan perkalian dari severity, occurrence, dan detection ini sendiri. Untuk contoh kedua, ada risiko terluka akibat benda tajam, yang mana penyebabnya itu karena kurang berhati-hati, dan juga dapat menyebabkan mengalami luka yang ringan ataupun juga serius. Dan pengendalian yang dilakukan itu bisa dengan menggunakan APD yang sesuai seperti sarung tangan. Untuk nilai severity occurrence detection itu ada 2, 5, dan 4, dan nilai RPN-nya 40. Oke, kemudian job safety analysis atau disebut dengan job hazard analysis atau JHA itu adalah metode sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko keselamatan di tempat kerja. Nah, proses ini itu melibatkan analisis tugas untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan juga mengembangkan langkah-langkah kontrol untuk mengurangi atau menghilangkan risiko tersebut. Kemudian, job safety analysis itu telah mengalami evolusi dari konsep data menjadi pendekatan yang lebih sistematis dan terintegrasi untuk mengelola risiko keselamatan di tempat kerja. Kemudian untuk job safety analysis itu kita mengidentifikasi ada tahap pekerjaan, resiko, skenario, dampak, dan juga pengendalian. Nah, untuk yang pertama itu ada melakukan pemeriksaan motor. Itu tuh adalah tahap pengerjaannya. Kemudian resikonya itu adalah paparan minyak dan juga bahan kimia. Kemudian skenarionya itu tumpahan minyak dan juga dampak yang dapat terjadi yaitu jatuh atau terpeleset. Kemudian bagaimana pengendaliannya? Pengendaliannya yaitu dengan menggunakan APD seperti sarung tangan, pelindung mata, memastikan area kerja cukup untuk menyerap minyak dan juga memberikan pelatihan tentang penanganan bahan kimia. Kemudian yang kedua yaitu tahap pengerjaan mengganti oli. Itu risikonya adalah terbakar oleh oli yang tumpah. Kemudian skenarionya itu adalah kontak dengan panas. Kemudian dampaknya itu yaitu dampak luka bakar. Dan pengendalian menggunakan baki penampung untuk menangkap oli yang tumpah. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu memeriksa rem. Itu tuh resikonya yaitu cedera akibat bengkel. Kemudian skenarionya itu terjepit. Kemudian dampak yang akan terjadi yaitu luka atau patah tulang. Tahap pekerjaan mengganti ban.
Dia nanti resikonya yaitu cedera akibat alat bengkel, kemudian skenarionya yaitu jatuh dari tempat ketinggian, kemudian dampaknya yang terjadi yaitu cedera punggung atau kepala. Bagaimana pengendaliannya? Pengendaliannya menggunakan APD seperti helm dan sepatu safety dan memastikan alat bengkel memiliki platform atau tangga yang aman. Baik, untuk selanjutnya ada permitting lock atau sistem izin kerja, di mana sistem izin kerja ini merupakan sistem tertulis resmi yang digunakan untuk mengontrol jenis pekerjaan tertentu yang diidentifikasi sebagai pekerjaan berpotensi bahaya. Dan tujuannya untuk meyakinkan bahwa dalam pengerjaan sudah tepat dan mempertimbangkan risiko yang ada pada pekerjaan tertentu. Selanjutnya, menurut Lembaga Pembinaan dan Pencatatan Kerja AFON 1997, sistem perizinan kerja di daerah Surabaya memiliki yang pertama ada izin kerja panas, di mana hal ini harus diperlukan dengan substansi yang dapat menggunakan pengecualian untuk hal tersebut adalah kendaraan dengan sistem pembakaran tertutup, dapur umum proses atau pembangkit tenaga uap. Yang kedua, izin kerja dingin. Hal ini diperlukan untuk setiap pekerjaan kecuali pekerjaan rutin yang tidak termasuk pekerjaan yang membutuhkan atau menimbulkan nyala api. Yang ketiga, izin masuk. Sangat penting apabila seseorang, baik seluruh ataupun sebagian tubuhnya masuk ke dalam ruangan tertutup seperti bejana, tangki, bak, lubang, galian dengan kedalaman lebih dari 1,3 meter ataupun tempat-tempat lain yang terasa terdapat gas, besi, uap yang berbahaya. Yang keempat ada izin penggalian. Berapapun yang penggalian dibutuhkan izin penggalian. Kedalaman lebih dari 1,3 meter memerlukan izin masuk. Yang kelima ada izin kerja listrik. Untuk hal ini yaitu surat permintaan yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat listrik yang berwenang, yaitu seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan pekerjaan listrik maupun peralatannya. Izin ini hanya mencakup aspek pekerjaan yang selanjutnya yang dilakukan yaitu izin pekerjaan radioaktif. Surat izin ini digunakan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan baterai atau sumber zat radioaktif. Selanjutnya, di sini ada isi formulir untuk surat ya, jadi lokasi di mana kerja akan dilaksanakan, kedua yaitu sifat pekerjaan, jenis bahayanya bagaimana, yang ketiga yaitu masa berlakunya, dimulai dari kapan, keempat yaitu metode isolasi, jadi bagaimana penanganan isolasinya, yang kelima ada kolom hasil tes, di mana ini berisi mengenai hasil tes yang akan dilaksanakan, yang selanjutnya yaitu pengesahan izin. Hal ini diberikan atau ditandatangani oleh pihak pemberi izin. Selanjutnya untuk penutupan izin. Nah, selanjutnya ada dokumentasi izin kerja yang meliputi pengontrolan, kepemilikan khusus, aksesibel, dan secara berkala direview dan diperbaiki. Yang terakhir yaitu menjadi standar saat audit. Selanjutnya, ini ada tahap permit to work atau tahap surat izin kerja. Ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap persiapan, yang kedua tahap proses, dan yang ketiga yaitu tahap penutupan. Pada tahap persiapan diperlukan koordinasi, perencanaan, penilaian bahaya, tipe atau kategori kerja, isolasi, tindakan pencegahan gas, dan selanjutnya pada tahap proses diperlukan evaluation, suspension, action implementasi, dan monitoring. Selanjutnya pada tahap penutupan diperlukan pengendalian risiko, site inspection, cancellation of oversight, return to service, dan yang terakhir loss atau report. Nah, pada UMKM bengkel motor yang kami amati itu menerapkan sistem permit to work. Mungkin kedepannya pihak bengkel dapat segera menerapkan sistem izin kerja ini. Karena menurut yang kami amati terdapat banyak bahaya yang dapat ditimbulkan dari kerja mereka, sehingga perlu diadakannya surat izin kerja untuk menjamin keamanan para pekerja ataupun lingkungannya.
Selanjutnya yaitu identifikasi bahaya. Nah, yang pertama yaitu faktor fisika. Faktor fisika yang ditemukan pada bengkel motor ini yang pertama yaitu benda tajam, yaitu penggunaan obeng pada saat pengerjaan pengerjaan eh, perbaikan motor. Yang kedua yaitu panas. Nah, pada bengkel motor ini menggunakan mesin amplas sehingga memunculkan percikan api yang dapat mengiritasi kulit. Yang ketiga yaitu listrik. Penggunaan listrik yang digunakan itu masih kurang aman karena stop kontaknya masih dibiarkan begitu saja. Yang selanjutnya yaitu pada pada bengkel ini menggunakan mesin yang dapat memunculkan getaran sehingga menyebabkan kelelahan otot dan nyeri otot bahkan cedera tulang. Selanjutnya yaitu identifikasi bahaya dengan faktor kimia. Nah, bahaya kimia di bengkel yaitu bahan kimia ini dapat berupa bensin dan solar yang berserakan seperti pada gambar di samping itu ada solar yang berserakan hasil sisa dari perbaikan sepeda. Selanjutnya yaitu faktor biologis. Nah, bahaya yang terdapat pada bengkel yaitu bakteri dan parasit yang melekat pada peralatan. Maka dari itu peralatan yang di bengkel harus dirawat dan ditata sebaik mungkin agar tidak memunculkan penyakit seperti terdapat pada gambar di samping. Selanjutnya, faktor ergonomi. Bahaya ergonomi di bengkel adalah bahaya yang berasal dari faktor-faktor ergonomi, seperti faktor kerja yang tidak ergonomis, beban kerja yang berlebihan, dan lingkungan kerja yang tidak mendukung. Pada gambar di samping merupakan postur postur pekerja yang tidak ergonomis saat mengerjakan perbaikan motor. Identifikasi bahaya faktor psikologis. Jadi faktor psikologis itu dapat berasal dari stres dan kelelahan. Nah, sekian presentasi dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih banyak. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.